Masyarakat resah dengan aktivitas prostitusi yang marak terjadi di area pertamanan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan penertiban di lokasi, sementara Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan revitalisasi taman. Seorang pedagang kaki lima, Acong, resah dengan aktivitas prostitusi itu. Dia mengaku aktivitas itu kerap terjadi menjelang tengah malam. Ya, prostitusi sesama jenis, orang-orang pada berhenti aja, pada berhenti di situ motornya, di area yang gelap di sana. Ya, itu benar ada prostitusi sesama jenis, kata Acong di lokasi yang dilansir Antara pada hari Kamis 13 November 2025. Bagaimana seharusnya peran aparat saat ruang publik dipakai untuk aksi asusila? Apakah pemerintah hanya menertibkan tanpa menindak pelakunya? Bagaimana cara agar negeri ini aman dan bebas perilaku asusila? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman dari KC News dimanapun berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat di tengah kesulitan-kesulitan kehidupan dan perubahan-perubahan arah hukum yang terjadi belakangan ini yang sedang ramai-ramai ini, Mas Anggi. Ya, apalagi sebelumnya Bung Rizky pun pernah mengungkapkan perihal aktivitas asusila ini tapi dibredel oleh YouTube, dan mudah-mudahan kali ini video kita juga tidak dibredel ya Bung Rizky Awal, karena sebelumnya Anda juga berstatement perihal perilaku asusila waktu itu AWW kalau tidak salah ya, itu yang sama juga asusila seperti ini dibredel oleh YouTube. Lantas menurut Anda yang taman seharusnya menjadi ruang aman untuk berolahraga serta beristirahat, justru diberitakan tadi menjadi aktivitas yang melanggar norma dan hukum. Lantas, bagaimana catatan Anda terhadap fenomena ini, Bung? Ya sangat disayangkan ya. Sebenarnya gini, ada keinginan dari Pak Pramono Anung selaku Gubernur DKI untuk bisa merevitalisasi semua taman bisa beraktivitas 24 jam. Artinya taman-taman itu nanti difungsikan untuk aktivitas umum di mana ruang publik itu bisa nyaman untuk bisa beraktivitas gitu. Tapi sayangnya keinginan untuk merevitalisasi taman-taman tersebut itu tidak sekedar hanya keinginan ya sebenarnya, harus dilakukan terkait dengan semua segmen dan semua elemen untuk bisa bersama membangun agar peradaban atau revitalisasi terkait taman ini bisa berjalan dengan baik tanpa ternodai dengan kasus-kasus ini gitu. Kalau ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Satpol PP terkait dengan perilaku penyimpangan dan ataupun prostitusi yang terjadi di taman-taman, itu sungguh sangat kita ironis sekali di tengah keinginan Pak Pramono Anung selaku Gubernur DKI untuk bisa lebih leluasa untuk membangun taman agar bisa hidup dikuasai atau diaktivitaskan 24 jam oleh masyarakat. Yang terjadi adalah sebenarnya adalah kesadaran penggunaan itu di sisi masyarakat kita itu belum sepenuhnya bisa efektif gitu, apalagi banyak taman-taman itu harusnya tidak sekedar diberikan 24 jam aktivitas ya, tapi juga penjagaan penuh karena kan gini, seiring dengan wilayah yang tampak menarik itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan dan aktivitas yang jauh dari harapan yang diinginkan oleh semua pihak gitu. Jadi sangat disayangkan sekali nih aktivitas seperti ini, Mas Anggi dan kawan-kawan. Dan menurut Anda apakah kasus-kasus seperti ini sebetulnya menandakan krisis moral di tengah masyarakat yang katanya modern, Bung? Ya, ini bukan sekedar krisis moral ya. Sebenarnya lebih daripada itu, adanya penurunan moralitas yang berdampak pada sisi yang terlihat nampak ini bisa disinyalir bahwasanya memang sistem keamanan kita, sistem sosial kita itu sudah jauh dari apa yang diinginkan oleh para generasi-generasi sebelum kita ya, orang tua kita.
dengan kondisi yang semakin hancur, dengan kondisi yang ini menjelaskan bahwasanya ada peraturan yang tidak tegas di tengah-tengah masyarakat dan juga negeri ini terkait dengan fenomena-fenomena demikian. Apalagi ini kasus ya juga bisa berdampak pada minimnya publik untuk bisa memanfaatkan di ruang-ruang publik tadi karena mereka sangat riskan ya, bisa terganggu dengan kondisi ini. Sementara perilaku yang begini ini hanya dihukum semacam misalnya kebersihan sosial segala macam gitu ya. Padahal harusnya perilaku seperti ini harus diberikan tindak tegas yang cukup besar nih Mas Anggi. Dan menurut Anda dari banyaknya kasus yang juga bermula dari asusila sesama jenis ini, apakah memang menunjukkan dampak psikologis yang serius juga? Apakah kerap kali hubungan yang seperti ini nih berujung dengan kekerasan, bahkan seperti pembunuhan atau mutilasi? Dan ini juga apakah menunjukkan alarm yang sungguh sangat ibaratnya sangat berbahaya, Bung, bagi kita semua? Ya kalau kita lihat kasus kriminal yang belakangan terjadi itu marak karena per kasus ini ya, perzinahan ataupun prostitusi atau kasus penyimpangan seksual gitu. Kita masih ingat kasus misalnya ada di wilayah Lampung atau di wilayah-wilayah tertentu yang itu terjadi dari kasus penyimpangan seksual ini gitu. Kalau bisa diibaratkan ini menjadi alarm tanda, bukan tanda bahaya bagi sebagian orang tapi masyarakat kita agar bisa menjaga lingkungan kan. Kalau kita berharap dari pemerintah 100% tampaknya hari ini lepas tangan dengan kondisi yang ada gitu. Kejahatan-kejahatan yang ada hampir semua kalau kita sinyalir mayoritas kejahatan seksual itu bermula dari aktivitas perzinahan dan prostitusi ya. Baik itu yang sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Dan ini sekali lagi uh, per, bukan sekedar mengamankan taman sebenarnya, tapi lebih daripada itu uh, kehidupan pribadi di negeri ini, masyarakat, lingkungan, dan juga bernegara harus punya patokan jelas terkait dengan hukum sehingga ketika ini dijalankan, saya akan relatif bisa aman dan bisa damai dengan kondisi yang ada, Mas Anggi. Sekali lagi kalau hukum kita itu berjalan dengan benar dan punya sandaran yang benar. Selama ini kan sandarannya tidak tahu nih, apalagi kita baru saja rilis undang-undang KUHP ya diketok palu dan itu menjadi simbol alarm kita belum bisa sepenuhnya percaya dengan penegak hukum dan aparatur hukum dan juga hukum itu sendiri, Mas Anggi. Dan terkait hukum, lantas hukuman berat harus diterapkan sebagai upaya menekan potensi kejahatan ini atau bagaimana, Bung, menurut Anda? Ya supaya tidak terulang tentu hukuman tegas dan terukur dan jelas itu harus dilakukan gitu. Kalau perilaku penyimpangan seksual kalau di dalam kaidah hukum syariat tentu mereka harus dihukum sebagaimana kaum Nabi Lut gitu ya untuk bisa memberikan efek jerah bagi para pelaku penyimpangan ini. Kalau ini dibiarkan terus bukan tidak mungkin generasi kita akan menemui jalan buntu kebangkitan. Bukan tidak mungkin akan timbul banyak penyakit-penyakit yang sangat menular dan berbinasa ya, membinasakan manusia ketika aktivitas seperti ini diberikan kelonggaran atau diberikan panggung besar di negeri kita tercinta. Kalau memang pemerintah kita serius, maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama fungsi edukasi, memberikan edukasi kepada rakyat bagaimana seharusnya pandangan hukum sosial di dalam pandangan agama terkait dengan aktivitas sosial itu sendiri gitu. Yang kedua, bagaimana ada efek jerah yang timbul dari aktivitas penyimpangan prostitusi dan juga perilaku yang menyimpang ya, seksual menyimpang ini, maka dua hal ini nggak bisa saling berjauhan. Mereka ibarat seperti dua sekeping mata uang yang dua arahnya sama-sama penting. Edukasi penting dan juga hukum itu juga penting untuk diterapkan bersama, Mas Anggi dan kawan-kawan. Masya Allah, Bung Rizky, untuk pemaparannya. Ada pesan terakhir, Bung Rizky, untuk Indonesia Justice benar-benar monitor ini bebas dari prostitusi sama jenis di ruang publik, Bung? Iya, menurut saya
negeri ini perlu restart ya. Ini yang perlu dilakukan, bukan restart pada sistem kembali semula, tapi perlu ada eh, pemberlakuan bersama sistem yang menurut saya lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini gitu, yaitu sistem Islam ya. Kalau kita mau menyerukan, maka Islam itu ada sesuatu yang sempurna. Nah, permasalahannya adalah apakah pemerintah dari pusat sampai daerah itu mau gitu untuk bersih, adil, sejahtera. Nah, kalau tidak mau ya tidak mau seperti itu ya sudah, berarti kita akan tetap dalam kondisi yang semakin parah ini, Mas Anggi. Baik, terima kasih Bung Rizky untuk paparnya. Semoga Ya, ini sama-sama. didengar dan lagi-lagi ini alarm berat bagi kita bersama kalau ingin Indonesia emas bukan Indonesia cemas, lakukan tadi restart, sebenarnya restart dengan menegakkan hukum yang bersumber bukan dari manusia gitu ya Bung Rizky, karena kalau sumber hukum dari manusia seperti sekarang ijazah pun tidak selesai-selesai gitu ya Bung Rizky, perihal polemik ini yang sebetulnya sangat mudah untuk diselesaikan. Ya Iya, sekarang kalau mau jujur ya gitu ya. Artinya kalau pemerintah dan masyarakat kita mau berada pada on the track pada garis yang benar, maka secara nyata menurut saya dari sistem individu kita sampai bernegara itu tidak bisa lepas dari sistem Islam gitu. Itu Mas Andi. baik, terima kasih Bung Rizky, sehat Yo. selalu. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.